Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM 12170100007. Nama Ain Fitriani Fatimah. Bandung, 30 Oktober 2021. Kata-kata penting dan penjelasan yang saya sampaikan saat ini adalah dari hafalan saya. Saya tidak membaca atau menggunakan alat bantu lain. Allah adalah saksi saat ini. Dan jika saya berbohong, saya siap menerima sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memaparkan materi dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Yang mana yang pertama ada tentang pekerjaan dan komputer. Nah, setiap kita melakukan kegiatan atau pekerjaan, pasti ada yang namanya bahan, itu sesuatu yang nanti bakalan diproses. Kemudian ada yang namanya alat. Alat adalah sesuatu untuk melakukan proses. Kemudian ada juga yang namanya wadah gitu. Itu tempat penyimpanan bahan-bahan gitu selama proses berlangsung dari awal sampai akhir. Kemudian ada yang namanya cara atau prosedurnya gitu. Nah, sama halnya kayak di komputer juga sama dapat melakukan beberapa hal atau pekerjaan seperti manusia, dan tentunya juga sama membutuhkan bahan, alat, wadah, serta caranya gitu. Nah, bahannya di sini itu adalah berupa data. Nah, datanya itu adalah dapat berupa angka, karakter, ataupun string. Terus, alatnya itu adalah menggunakan operator matematika. Terus, wadahnya itu adalah tempat penyimpanan komputer gitu. Tempat penyimpanan data-data itu adalah memori komputer. Nah, gitu ya. Terus, cara atau prosedurnya itu adalah algoritma. Seperti itu. Nah, ada beberapa tingkatan dalam pengguna komputer. Yang pertama ada teknisi. Teknisi adalah orang yang ahli di bidang teknologi. Kemudian yang kedua ada operator. Operator adalah orang yang menggunakan program komputer siap pakai. Kemudian ada yang namanya programmer. Programmer adalah orang yang membuat program komputer untuk kebutuhan tertentu. Kemudian sebelum program itu dibuat, tentu sebelumnya itu ada yang namanya perancangan atau analisa lah terlebih dahulu. Nah, itu dilakukan oleh analis desainer. Seperti itu. Itu adalah beberapa tingkatan dalam pengguna komputer. Nah, di dalam mesin atau komputer itu tentunya ada bahasanya gitu. Nah, ada juga yang namanya bahasa program gitu, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama ada interpreter, dan yang kedua itu ada compiler. Nah, interpreter adalah bahasa program yang menerjemahkan perintah dalam program baris demi baris. Jadi, baris pertama dibaca, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, setelah itu dieksekusi. Lanjut lagi ke baris berikutnya, dibaca dulu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, habis itu dieksekusi, dan lanjut lagi ke baris berikutnya sampai baris akhir. Yang kedua itu ada compiler. Compiler itu adalah salah satu bahasa program yang menerjemahkan program yang ditulis secara keseluruhan gitu. Secara keseluruhan di dalam bahasa mesin, kemudian dieksekusi. Seperti itu. Ada juga tingkatan bahasa program. Yang pertama ada tingkat rendah, yang mana ini masih menggunakan bahasa mesin, yang instruksinya itu dapat dikerjakan langsung oleh komputer, yang berupa kode biner 1 dan 0. Kemudian ada tingkat menengah, di mana ini bentuk manusiawi dari bahasa mesin, artinya instruksinya itu masih perlu diterjemahkan atau perlu penerjemah. Kemudian yang ketiga itu ada tingkat tinggi. Yang ketiga itu ada tingkat tinggi, di mana ini bahasanya mirip dengan bahasa manusia gitu ya. Nah, selanjutnya itu masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang pekerjaan, algoritma, dan program. Nah, pekerjaan adalah sesuatu kegiatan yang dikerjakan. Kemudian, algoritma adalah urutan yang berisi perintah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian, program adalah algoritma yang dikodekan di dalam suatu mesin. Seperti itu. Untuk dijalankan ya. Seperti komputer. Nah, lanjut. Ada elemen-elemen dalam algoritma. Yang pertama itu ada data, yang kedua ada variabel, dan yang ketiga itu ada operator matematika. Nah, untuk data ini, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah bahan. Dan bentuknya itu bisa angka, karakter, ataupun string. Nah, ini pun ada jenisnya atau terbagi lagi gitu.
Jadi ada yang namanya jenis tipe data. Jenis tipe data adalah jenis data berikut kawasan nilainya. Ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tipe data primitif atau dasar. Yang kedua ada bentukan. Nah, di bagian primitif ini ada yang namanya integer, di mana ini adalah tipe data bilangan bulat. Kemudian ada yang namanya real, yaitu bilangan real. Kemudian ada yang namanya yang ketiga itu char, yaitu karakter, di mana huruf dan angka tidak dapat dioperasikan dalam matematika. Kemudian yang keempat itu ada boolean, yaitu yang memiliki nilai benar atau salah 0 dan 1. 0 dan 1. Kemudian untuk tipe yang kedua yaitu bentukan, kan terbagi menjadi dua, yang tadi ada primitif dan yang sekarang ada bentukan. Nah, si bentukan ini pun sama, terbagi-bagi lagi. Yang pertama itu ada array atau larik, di mana ini adalah dapat menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel. Kemudian yang kedua itu ada string yaitu deretan karakter. Kemudian yang ketiga itu ada struktur. Nah, struktur ini bentuknya itu berupa rekaman atau record, yang mana ini adalah dapat menyimpan lebih dari satu nilai dengan tipe data yang berlainan dalam satu variabel. Misalkan contohnya ya, tipe data yang record ini, kita mau bikin data mahasiswa misalkan. Nama berarti tipe datanya adalah string. Kemudian name berarti tipe datanya integer. Kemudian jenis kelamin, nah berarti tipe datanya adalah char. Nah, itu adalah salah satu contoh dari record, bukan dari struktur, dari tipe data struktur, seperti itu. Nah, setelah dari data, kemudian lanjut beralih ke variabel. Variabel ini adalah yang saya jelaskan tadi, yaitu sebagai wadah atau tempat penyimpanan gitu ya. Nah, variabel adalah sebagai tempat penyimpanan data-data yang untuk diprosesnya nanti. Variabel adalah nama yang merujuk pada data yang disimpan. Kemudian nama variabel adalah tempat memori komputer gitu, alamat memori komputer. Kemudian tipe variabel adalah tipe data. Misalkan contohnya mencari luas persegi. Algoritma luas persegi. Bahannya otomatis kita butuh yang namanya panjang dan lebar. Terus wadahnya itu adalah dari variabel bahan-bahan yang tadi. Berarti variabel panjang, variabel lebar, kemudian tambahkan variabel yang akan dicari, yaitu luas. Berarti V luas. Setelah itu kita input, uraiannya itu kita panggil input, variabelnya dipanggil berarti input, panjang, input, lebar. Setelah itu masukkan rumus V underscore luas, anak panah, panjang, V panjang kali V lebar. Outputnya adalah V luas. Seperti itu. Lanjut ke yang ketiga. Setelah data variabel, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya operator matematika. Operator matematika ini adalah sebagai alat, ya kan? Alat untuk membantu proses berlangsung gitu lah ya. Nah, si operator matematika ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada operator aritmatika, yang kedua itu ada operator perbandingan, dan yang ketiga ada operator logika. Nah, untuk operator aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, serta perkalian. Nah, untuk operator perbandingan ada yang kurang dari, ada yang lebih dari, ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, serta ada tidak sama dengan. Kemudian untuk yang operator logika ini berupa ada kata and atau konjungsi, kemudian ada kata or yaitu disjungsi, kemudian ada kata not yaitu negasi. Seperti itu. Itu adalah elemen-elemen algoritma. Selain itu ada juga cara atau penulisan algoritma terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu menggunakan bahasa natural, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya. Jadi si langkah-langkah atau perintah ini ditulis dalam bentuk dalam bentuk cerita atau narasi, sehingga kelemahannya ini adalah bahasanya itu panjang, formal, sehingga memicu yang namanya muncul namanya itu adalah makna ganda, seperti itu. Yang kedua itu ada menggunakan psekode, di mana
ini juga sama menggunakan bahasa natural dan kalimat matematika. Nah, namun ini tuh kelebihannya itu kalimatnya itu lebih ringkas, juga nggak ada makna ganda. Kemudian selain itu juga bahasanya itu mendekati ke bahasa program, seperti itu. Yang ketiga itu menggunakan flowchart atau diagram alir. Ya, betul. Nah, flowchart ini adalah gambaran yang bentuknya itu adalah diagram alir dari algoritma-algoritma suatu program gitu. Kemudian setelah penulisan algoritma ada yang namanya proses itu. Bagian mengolah ya, bagian mengolah bahan. Nah, di sini itu di dalam algoritma proses ini adalah berupa rumus ya biasanya. Nah, ada 3 proses gitu ya. Ada 3 proses yang termasuk ke dalam proses sederhana gitu di dalam algoritma. Gitu. Yang pertama itu memasukkan variabel. Yang kedua itu ada yang namanya menampilkan sesuatu ke layar, dan yang ketiga itu namanya adalah rumus atau perhitungan matematika. Nah, yang pertama itu adalah memasukkan variabel. Ada beberapa, terbagi jadi beberapa juga. Yang pertama itu bisa diisi secara langsung, yang kedua itu bisa diisi melalui variabel lain, yang ketiga itu variabel diisi dari rumus, kemudian yang keempat itu variabel diisi dari input atau keyboard gitu. Nah, seperti itu. Jadi si proses sederhananya itu kan ada 3 ya. Yang pertama tadi mengisi variabel yang ada beberapa bagiannya, kemudian yang kedua itu menampilkan sesuatu ke layar. Biasanya menampilkan sesuatu ke layar itu adalah bentuk output atau hasil. Kemudian rumus atau perhitungan matematika. Jadi ada 3. Kemudian setelah itu ada pembahasan berikutnya adalah perintah. Perintah di sini juga salah satu program ya, yaitu kalimat yang memerintahkan kepada komputer untuk melakukan sesuatu gitu. Misalkan perintah output. Nah, misalkan output var_a, berarti artinya adalah menampilkan ke layar variabel var_a seperti itu. Terus misalkan input var_a berarti memasukkan data ke dalam variabel var_a gitu melalui keyboard gitu. Seperti itu. Nah, selain itu ada juga penulisan algoritma berdasarkan pesan kode. Yang pertama itu ada judul, yang kedua itu ada yang namanya deklarasi atau kamus, dan yang ketiga itu ada namanya algoritma atau deskripsi. Seperti itu. Nah, selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada elemen dan lain sebagainya, ada juga yang namanya struktur algoritma, di mana di sini ada 3. Yang pertama adalah sequence, yaitu urutan. Terus yang kedua itu ada yang namanya loop. Loop itu adalah pengulangan. Dan yang ketiga ada namanya selection atau pemilihan. Nah, mungkin dicukupkan sampai di sini pembahasannya yang saya dapatkan. Kurang lebih mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan ataupun salah dalam penyampaian dalam bentuk kalimat, kata, ataupun arti. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.